Kaitan dengan kegiatan hari ini kami melakukan atau memohon audiensi dengan DPRD bahwa program Keluarga Harapan di Kabupaten Ciamis itu dimulai sejak 2011. Jadi program Keluarga Harapan di Kabupaten Ciamis mulai tahun 2011, walaupun program PKH secara nasional dimulai tahun 2007. Dalam perjalanan 2011 dan akhirnya di 10 tahun usia kegiatan PKH di Kabupaten Ciamis, tepatnya di 2021 ini, kami menemukan kendala bahwa sisi lain para KPM ini mempunyai kewajiban untuk menyekolahkan anaknya baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Kenapa ada kewajiban? Karena memang salah satu tujuan PKH adalah memberikan ruang layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial bagi para penerima manfaat. Itu salah satu tujuan dari program Keluarga Harapan, dan saya meyakini atau kami meyakini bahwa program Keluarga Harapan di Kabupaten Ciamis memberikan kontribusi baik dalam partisipasi sekolah ataupun ada bahasa lain menurut Dinas Pendidikan, yang jelas bahwa program Keluarga Harapan di Kabupaten Ciamis memberikan kontribusi besar untuk menaikkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ciamis. Terlepas dari itu, perlu disampaikan Pak Ketua, jumlah KPM PKH di Kabupaten Ciamis ini, berjumlah 40.707 dengan komponen pendidikannya, artinya ada keluarga yang mempunyai anak sekolah. Untuk anak SD yang diintervensi langsung oleh PKH ada 24.718. Ada 24.718 anak SD yang intervensi langsung dari bantuan PKH. Kemudian anak SMP berjumlah 15.299. Anak SMP berjumlah 15.299 dan anak SMA sederajat ada 12.385 anak yang memang intervensi langsung atau penerima manfaat langsung dari program Keluarga Harapan. Kaitan dengan Kecamatan Tambak Sari, bahwa di Tambak Sari per bulan Oktober ada jumlah KPM-nya ada 407 dengan rincian komponen pendidikannya. Ada anak SD 209, kemudian anak SMP ada 136, kemudian anak SMA ada 133.
informasi laporan juga dari berbagai pihak bahwa anak-anak, terutama anak-anak SMA setingkat SMA dari Kecamatan Tambak Sari itu tidak bersekolah di Tambak Sari. Tidak bersekolah di Tambak Sari. Berdasarkan yang data kami miliki, tersebar anak-anak Tambak Sari yang tadi 133 itu tersebar di 11 sekolah. Dan 11 sekolah ini tidak ada satupun yang di Tambak Sari. Artinya setelah didalami dipastikan bahwa di Kecamatan Tambak Sari itu tidak tersedia fasilitas pendidikan tingkat SLTA atau tingkat SMA. Nah, berikutnya ketika kita menghitung, Pak Ketua, bantuan PKH ini untuk keluarga yang mempunyai anak SMA, nilai bantuannya 500.000 per 3 bulan. Per 3 bulan 500.000 untuk bantuan keluarga KPM PKH yang mempunyai anak SMA. Kemudian setelah kami diskusi, mencari informasi, menggali, bahkan kami melakukan asesmen, bahkan survei dengan ibu-ibu KPM, bahwa rata-rata pengeluaran per bulan itu para KPM mengeluarkan 600.000 untuk transport saja dari Tambak Sari ke rata-rata 600.000 dari Tambak Sari mau ke Raja Desa, ke Rancah ataupun ke Cisaga. Artinya ketika skema bantuan PKH 500.000 per 3 bulan, kalau tadi 600.000 per bulan, maka ada kekurangan untuk biaya operasional saja untuk transportasi, jelas kurangnya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya, ketika tidak diberikan ruang fasilitasi kesempatan yang lebih luas, tentu tidak akan lebih maksimal. Dari kegiatan survei yang kami lakukan, diketahui bahwa respondennya kami 47 orang. Bahwa awal tahun 2020 kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis kehadiran dari KCD, Pak. Jadi minta referensi untuk pembangunan SMA 1 atap. Nah, kami memberikan referensi 2 tempat sesuai dengan survei yang kami lakukan. Yang pertama adalah di Tambak Sari dan yang kedua adalah di Singapura Pamubangan. Nah, kemudian dilakukan survei oleh tingkat provinsi. Kami hanya mengantar saja ke 2 tempat kedua. Namun akhirnya yang diputuskan ditetapkan adalah yang di Singapura. Nah, setelah itu karena bukan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten, jadi mereka berjalan sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, sedang proses ya, sedang proses karena akan langsung dibangun UGB, jadi gedung baru kan. Yang kedua, ketika SMA SMK belum kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi, kami masih di Dinas Pendidikan waktu itu untuk jenjang SLTA itu sebagai upaya terhadap kondisi yang seperti ini dibuka namanya SMA terbuka. Jadi statusnya SMA negeri, tapi dibuka tempat kegiatan belajar di lokasi anak-anak yang kesulitan untuk mengikuti pendidikan ke tempat yang jauh. Jadi hadir para gurunya ke TKPK waktu itu. Apakah itu berlanjut atau tidak? Karena sudah bukan kewenangan saya, jadi saya tidak memahami. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Ketua, betul, sebaiknya kita bertemu dengan KCD, Pak, diminta keterangan dan penjelasannya sampai sejauh mana program untuk pengembangan sekolah menengah di Kabupaten Ciamis. Sementara demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMP, kemudian dari SMP ke SMA. Di situ kita bisa lihat sebanyak 133 anak dari KPM sudah menempuh pendidikan SMA, tetapi terdapat kendala pada jarak atau di situ tidak adanya SMA yang berada di Kecamatan Tambak Sari. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah anak SMP-nya. Itu akan menjadi kendala baru di kemudian hari ketika memang program ini tidak segera dilaksanakan, karena akan ada tambahan beban baru yang nantinya akan bersirkulasi di situ dan penambahan beban di anak SMP juga akan berasal dari anak yang usia SD. Ini ditampung sebagai harapan dari masyarakat Kecamatan Tambak Sari, terutama terfokus kepada KPM-nya, maka keputusan yang nantinya harus diwujudkan atau direalisasikan itu adalah keputusan yang sesuai dengan keinginan daripada masyarakat Kecamatan Tambak Sari, terkhusus untuk KPM. Bukan hanya manfaat yang akan diterima oleh KPM saja oleh ke depan, tetapi masyarakat secara umum, secara luas Kecamatan Tambak Sari akan menerima dampak dari adanya pendirian sekolah setingkat SLTA atau sederajat di Kecamatan Tambak Sari. Rekomendasinya kami ada 4. Pertama, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pemerintah wajib memenuhi dan memberikan hak dan kewajibannya kepada masyarakat Tambak Sari terkait layanan pendidikan yang berkualitas bermutu. Poin pertama itu. Poin kedua, pendirian sekolah tingkat atas atau setingkat SMA, SMK, MA di Kecamatan Tambak Sari menjadi kebutuhan yang sangat penting guna memberikan hak yang sama kepada warga negara Indonesia. 3. Untuk memberikan layanan terbaik dan memangkas beban biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau keluarga miskin rentan miskin, maka sekolah yang akan didirikan harus berstatus sekolah negeri pemerintah atau milik pemerintah. 4. Meminta penyelenggara pemerintahan Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Kira-kira 4 poin rekomendasi itu mudah-mudahan bisa diterima oleh Pak Ketua dan DPRD dan menjadi bahan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya yang ada. Demikian, terima kasih. DPRD-nya saya sendiri, Ketua DPRD, kami akan bersama-sama memperjuangkannya, menyampaikan tuntutan masyarakat ini kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena memang sekolah tingkat SLTA kewenangan Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan segera dipenuhi. Terima kasih ya Bu. Tanggapan saya ini audiensi yang bagus, di mana KPM PKH didampingi oleh pelaksana PKH, juga pejuang muda dari Kemensos, menyampaikan keluh kesah masyarakat Tambak Sari, di mana bahwa KPM PKH itu kan wajib menyekolahkan anaknya dengan biaya yang diberikan oleh Kemensos yang Rp500.000 per 3 bulan. Sementara di Tambak Sari tidak ada sekolah tingkat SLTA, tidak ada SMA, tidak ada SMK, tidak ada aliyah. Sehingga mereka sebanyak 133 orang harus sekolah di luar Tambak Sari.
ada yang ke Rancah, ada yang ke Raja Desa, dan ada yang ke Cisaga. Yang ini paling tidak membutuhkan ongkos Rp20.000 per hari. Jadi 1 bulan akan habis uang sekitar Rp520.000. Sementara bantuan dari pemerintah hanya Rp130.000 per bulan. Jadi maka mereka berkeluh kesah, kemudian meminta kepada pemerintah untuk mendirikan sekolah setingkat SLTA. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyampaikan keluh kesah mereka kepada pemerintahan yang berwenang. Sebagaimana kita ketahui, sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan sekolah setingkat SLTA itu menjadi kewenangan provinsi. Ya, kami akan menyampaikan keluh kesah mereka kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Karena memang butuh sekolah. Jadi 76 tahun merdeka hanya satu-satunya kecamatan di Ciamis yang Tamak Sari ini? Satu-satunya yang tidak punya tidak ada SMA, SMK, Alia. 76 tahun mereka Kecamatan Tamak Sari. Ya. Itu. Miris nggak ini? Sangat miris. Nanti kita berlomba nih. Kemenang bagian dari Republik Indonesia, Kemendikbud juga bagian dari Republik Indonesia. Siapa berlomba-lomba kebaikan segera menyelenggarakan sekolah negeri di sana? Dan itu etalase Jawa Barat dari Jawa Tengah ya? Betul. Kecamatan ini berada di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah dengan Kecamatan Dayuluhur, dan itu etalase Jawa Barat. Di sebelah pedalaman ternyata tidak memiliki sekolah setingkat SLTA, baik yang diselenggarakan oleh Kemenag maupun diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat. Termasuk ini swasta memang juga nggak ada? Sangat mengenaskan sekali. Swastanya juga nggak ada? Apa? Swastanya juga tidak ada, sehingga ya kita akan lobby untuk kalau swasta kan jadi biaya mahal juga sebenarnya. Nggak, minimal nggak ada nggak? Tidak ada. Jadi nggak ada sama sekali lah. Tidak ada sama sekali. Negeri apa swasta? Negeri maupun swasta. Dan solusi terdekatnya sebenarnya, kalau memang ada niat mau mendidik masyarakat secara serius, aliyah negeri maupun SMA negeri maupun SMK negeri segera membuat kelas jauh. Filial. Kalau tahun depan sampai tidak ada filial acan, saya mempertanyakan itikat baiknya dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Itu kan padahal itu tujuan bernegara loh. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tujuan bernegara. Tapi ternyata di Tamak Sari tidak bagian dari tujuan bernegara. Saya tidak tahu apakah Tamak Sari dianggap negara Republik Indonesia atau tidak. Kemudian Pak Ketua, pesan untuk masyarakat Tamak Sari, ini DPRD sudah menerima aspirasi dan akan menindaklanjutinya. Nah, sambil menunggu, ada pesan untuk masyarakat Tamak Sari, Pak Ketua? Saya berpesan sambil menunggu perjuangan bersama-sama ini, masyarakat Tamak Sari tetaplah belajar, sekalipun tidak ada sekolah yang diselenggarakan sebagaimana yang dikehendaki yaitu tingkat SLTA, jangan putus asa, sekalipun harus keluar kocek, jangan sampai anak kita terhenti. Yang sekarang sudah sekolah ke Rancah, sekolah ke Cisaga, ke Raja Desa, tetap lanjut sekolah. Karena ya pada dasarnya kita harus mandiri sebenarnya. Kalau memang pemerintah sudah tidak peduli. Karena saya dengar ini pemerintah provinsi ini ada program membuat bangunan sekolah baru. Pertimbangannya di Panumbangan atau Tamak Sari. Ternyata pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih mendahulukan Panumbangan. Padahal dua-duanya prioritas loh. Di antara dua prioritas tidak boleh ada alternatif. Dua-duanya harus dilakukan sebenarnya. Itu. Padahal di Tamak Sari banyak pejabat orang Tamak Sari di Jawa Barat kan? Banyak. Di Jawa Barat juga ada. Mantan Dinas Koperasi juga orang Tamak Sari. Bahkan sekarang ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang leluhurnya juga di Tamak Sari. Dan dua pilihan itu akan diperjuangkan oleh DPRD Kabupaten Ciamis, Ketua? Ya, akan segera disampaikan kepada Provinsi Jawa Barat. Karena memang bukan kewenangan, bukan salah bupati, bukan salah DPRD. Itu bukan kewenangan pemerintahan Kabupaten Ciamis. Oke, saat ini kami dari Pejuang Muda Kemensos RI yang ditempatkan di Kabupaten Ciamis sedang melakukan tahapan berikutnya yang merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen terkait dengan pemenuhan fasilitas pendidikan di Kecamatan Tamak Sari, Kabupaten Ciamis, yang merupakan suatu masalah utama yang harus kita perhatikan dengan benar dan bijak. Kemudian tahapan ini semoga menjadi tahapan yang memang sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat Kecamatan Tamak Sari, Kabupaten Ciamis. Semoga dengan adanya tahapan ini, tahapan-tahapan berikutnya bisa segera dilaksanakan dan menjadi program utama terkait dengan realisasi tentang pemenuhan layanan pendidikan di Kecamatan Tamak Sari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para pejuang muda dan kepada PKH Kabupaten Ciamis dan kepada DPRD Kabupaten Ciamis untuk mewujudkan keinginan kami dan memfasilitasi kami untuk terwujudnya sekolah SMA di Kecamatan Tambak Sari. Kami sangat berharap keinginan kami dapat terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.